Sosok dokter detektif alias Doktif belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik. Usai dirinya menuai banyak kontroversi panas dengan owner-owner skincare hingga aktris tanah air. Ya, Doktif yang semula dikenal sebagai penyelamat masyarakat di era gempuran skincare overclaim tampaknya mulai memiliki seteru. Lantaran dirinya dinilai sudah tak murni berniat menyelamatkan masyarakat. Diketahui terdapat beberapa owner skincare yang mencibir Doktif juga mencari keuntungan dari aksinya yang membongkar hasil tes kandungan skincare yang overclaim. Salah satu isu terbaru yakni Doktif diduga memeras Dr. Reza Gladys senilai 20 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui sederet update tersebut, maka inilah 5 kontroversi panas dokter detektif versi Cumi Top 5. Dokter detektif alias Doktif baru-baru ini diterpa isu yang cukup mengejutkan. Ya, berdasarkan isu yang beredar, Doktif diduga memeras dokter kecantikan sekaligus pengusaha skincare Reza Gladys senilai 20 miliar rupiah. Diketahui isu tersebut berkeliaran dari pernyataan Sheila Saukia dan baru-baru ini kembali diangkat oleh Tengku Zanzabela. Namun isu tersebut nyatanya dibantah secara tegas oleh Doktif, di mana Doktif menyatakan jika dirinya tidak terlibat dalam sindikat pemerasan yang diisukan. Si Topeng ini ketangkap CCTV menggunakan baju berwarna kuning dengan tidak menggunakan topengnya berjumpa suaminya gadis. Dia nggak mau kalah, NM aja bisa 4 miliar, gue harus lebih mahal dong katanya, ya kan? Seolah-olah seperti itu. Dia negokanlah uang sebesar kurang lebih 20 miliar dengan mata uang dolar. Ya, inilah yang kalian bilang pahlawan. Tadinya gue nggak kenapa-kenapa dengan si Topeng ini ya, tapi lama-lama benar yang dikatakan oleh BPOM kalau mereka ini ada motif lain selain popularitas, yaitu ekonomi. Jadi sengaja digas-gas itu untuk menaikkan tarif tutup mulut oleh owner-owner yang merasa ketakutan, resah atau tidak senang, ya. Tapi jangan salah, bisa aja owner-owner ini juga cerdas. Nggak mungkin lah mereka semafia itu. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa? Iya. Semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan nih bilangnya. Iya, jadi dokter itu bingung, dibilang, "Mas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu." Dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya Doktif di situ. Nama dokter detektif alias Doktif baru-baru ini kembali menuai sorotan usai dilaporkan ke polisi oleh Dennis Caryasta. Ia buntut diduga menuding Dennis Caryasta menjadi buzzer dan menerima bayaran senilai 100 juta rupiah. Doktif resmi dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Dennis Caryasta atas dugaan pencemaran nama baik pada Minggu 16 Februari 2025 lalu. Menariknya, dalam menanggapi laporan polisi tersebut, Doktif justru tampak tak takut dan meyakini jika laporan polisi yang dilayangkan oleh Dennis Caryasta itu tidak akan berjalan. Dan usai mendengar hal tersebut, Dennis Caryasta pun semakin geram dan menantang Doktif melalui media sosialnya. Tahu nggak guys? Ya, ada dugaan. Bukan dugaan sih. Ada duit aliran dana juga kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya buat nyerang Doktif ya. Ya udah. Tapi Doktif ingetin ya, kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal. Ya, bukan dari duit jadi bujur. Ya, 100 juta untuk jutaan follower. Yang udah punya jutaan follower, dapatnya bujurnya 100 juta. Iya, mau ketahuan. Dari mana ketahuannya? Kok Doktif kok tahu? Ya, dari mana? Kan organisasi bujurnya ngontak ke Doktif. Doktif, ada tagihan segini untuk nyerang Doktif gitu. Kasihan. Ya. Jadi ada yang udah terima 100 juta buat beli susu ya, popok bayi ya. 100 juta. Kalau jutaan follower wajar sih 100 juta dapatnya. Hati-hati ya. Jangan dari duit jadi bujur.
Jangan, kasihan anak kamu. Cari duit yang halal aja dari dagang daster, dari dagang makanan, ya. Yang bener, cari duitnya, ya. Oke. Si Doktif ini menurut gua sih dia nggak pantas sih, apalagi dia ngakunya sebagai profesi dokter. Masa dia ngomongin masalah kayak gini aja, dia kemana-mana ngelebar kayak ngomongin uang susu anak gue apa segala macem. Kalau misalkan kasih uang susu apa anak, kasihnya yang halal ya. Emangnya anak gue belum kasih susu babi apa gimana sih? Ini dokter sekolahnya di mana sih? Gue mau tanya. Emangnya lu nggak tahu apa dokter Indonesia itu menyarankan kalau misalkan anak masih di bawah 2 tahun itu dikasihnya ASI, bukan beli air susu gitu. Ya kan, dikasihnya ASI kan, rekomendasi kan, semua dokter juga tahu. Itu kan namanya penggiringan opini kan. Penggiringan opini kalau misalkan gue itu beneran dikira buzzer. Iya kan, udah dikira buzzer 1 juta, dikatain cair enggak, kesel gue. Ya kan, bawa anak pula. Dan menurut gue, ini udah jelas banget sih dia fitnahnya. Jadi ya nggak perlu pengacara lah, langsung lapor sendiri. Dan nggak dipersulit juga. Mau ucapin juga terima kasih buat Polres Jaksel. Gue yakin sih Polres Jaksel akan menindaklanjuti kalau misalnya kasus yang kecil atau berat secara nyata sih dan adil. Nggak semua yang keluar dari mulutnya itu benar. Seperti contohnya salah satunya adalah gua. Ini yang buzzer 100 juta. Masih aja kekeh lu yang gua terima. Gua nggak terima. Gua udah bawa mutasi gua semuanya. Kalau misalkan sampai diterima, laporan mah kagak jadi ya guys ya. Perseteruan antara Sheila Saukia dan dokter detektif alias Doktif beberapa waktu lalu sempat menuai sorotan publik. Ia bukan hanya perang dingin di media sosial, pemilik brand skincare lokal itu juga berani melabrak langsung Doktif yang sedang mengulas produk miliknya secara live di TikTok. Aksi gontok-gontokan pun terjadi antara Sheila Saukia dan Doktif. Hingga keduanya pun diamankan oleh kepolisian setempat. Namun, alih-alih berhasil dimediasi, Sheila Saukia dan Doktif justru memilih untuk memproses secara hukum alias saling lapor polisi. Siapa? Ini mobil dokter. Tapi kan gini dok, kamu kan mereview tadi, kami minta pertanggungjawaban dong dok. Ya pertanggungjawabannya kamu nanti urusannya kan kalau misalnya kamu merasa dirugikan ya kamu lapor ke pihak berwajib. Nggak bisa, kamu. ini sebentar lagi pihak berwajib lagi Kamu tahu kesini. nggak? Kamu udah merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya, di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Kamu juga melarang saya untuk pulang. Dia melarang, masa Ini kau buktinya apa? Kami tanya sama aku di mana beli. Sabar, saya akan memberikan kamu pulang ketika kamu sudah bertanggung jawab. Jadi nggak boleh ya guys. Doktif nggak boleh masuk ke dalam Aku mobil memang dokter tidak sendiri. boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Main keroyokan Dari mana mereka. kamu beli? Tidak ada keroyokan Main keroyokan di ini, sini guys. kan. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, Ya. sama polisi juga. Mereka lihat, Kamu ya. udah keterlaluan. Kamu Lihat, ya. masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab? Itu produk siapa? Jadi dokter nggak bisa pulang ya. Iya, memang. Ini hak kamu. 100.000. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu Ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum kenapa nggak direview? 100.000 orang. Aku bilang sama kalian, dia itu memeras Dokter Reja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di bicara. Polda Metro Jaya. Udah ya guys. Ini penipu, ini tukang peras. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab. Mana kau beli? Itu setengah saya juga mau masuk juga apa urusannya? Gitu guys. Jadi mereka takut. Shock ya kan? Dan ya tapi kita tunggu nanti jalan hukum seperti apa? Karena semuanya kalian bisa lihat di masyarakat bisa melihat tidak ada yang tutupin. Bagaimana ya? Ya nanti kalian bisa lihat. Ikuti saja Ikutin prosesnya saja seperti prosesnya apa. ya guys ya. Pantau aja nanti Yang kita jelas Apa gimana? Mediasinya gagal, kita masing-masing ambil proses jalur hukum. Dokternya juga ambil jalur hukum. Dua-dua kita masing-masing ambil jalur hukum karena juga dokternya sampai sekarang dia nggak mau ngaku kalau produk itu ambil di mana. Sampai detik ini dia nggak mau ngaku, katanya dia nggak bisa jawab, katanya dia juga punya hak. Kalau dia itu untuk tidak menjawab, ya jadi kita ambil harus langkah hukum karena kita pengen tahu hak kita, pengen tahu itu produk yang dia review itu dari mana asalnya, sedangkan itu bukan produk saya. Gitu. Kita cuma pengen tahu. Dewi Persik diduga memberikan sindiran terhadap dokter detektif alias Doktif usai menganggap rating program acara televisi yang dibawakannya anjlok saat mengundang Doktif sebagai bintang tamunya.
Iya, Doktif yang tak terima dituding demikian oleh Dewi Persik pun akhirnya memberikan balasan yang menohok. Kemudian perseteruan keduanya tampak semakin memanas, lantaran keduanya menjadi saling sindir di media sosial masing-masing. Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif, ratingnya bagus ya. Ya kan, bagus gitu kan. Ya kan, soalnya secara kan orang-orang kayak yang, oh aku mau nonton gitu kan ya kan. Gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton. Nggak bagus ratingnya. Biasa aja, berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok yang trending di TikTok, yang kayak siapa itu yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu itu. Jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok. Yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Itu justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus. Keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Mbak DP, ini pagi-pagi ambiar yang ngotot pengen datengin Doktif ya, bukan Doktif ya. Coba deh tanya Brownies pengen undang Doktif belum, Doktif iyain. Yang ngotot pagi-pagi ambiar, Doktif datengin, gitu ya. Jadi bukan kesalahan Doktif dong kalau ratingnya turun ya. Itu kan kalian yang ngotot pengen Doktif datang ya, uangnya juga fee-nya cuma 1 juta. Kecil banget ya kan, kecil 1 juta. Mending waktunya buat Doktif jualan di klinik daripada datang ke pagi-pagi ambiar. Emang cuma 1 juta datang ke TV itu, emang dipikir artis bayarannya gede? Enggak, kecil kalau masuk televisi itu guys, kecil ya. Mending Doktif jaga klinik kalau ngerti kayak gitu. Tapi kan kalian yang minta tolong dateng gitu. Meski sama-sama berprofesi sebagai dokter kecantikan, Doktif tampaknya banyak berseteru dengan dokter kecantikan lainnya. Salah satunya Dr. Richard Lee. Iya, perseteruan itu bermula ketika Doktif mengulas produk milik rekan sejawatnya dan melihat jika produk yang dijual tersebut overklaim. Namun di sisi lain, dokter-dokter tersebut yang merasa difitnah oleh Doktif, akhirnya mereka pun saling melempar sindiran di media sosialnya. Yang Doktif ke sana. Oke, yang ingin Doktif katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa yang bilang ya. Jadi owner skincare yang skincare-nya Saya nggak mau bilang deh. yang skincare-nya diduga ya. Jadi mereka yang santai-santai aja, something Skin TV misal, brand-brand yang lain yang sudah Dokter suka hafal-hafal itu Scarlett atau apa itu Siva, Hana Sui, apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Jadi ya mereka yang terganggu bisnisnya tapi tidak mau memperbaiki. Mereka yang merasa ketakutan dengan adanya Doktif membongkar mafia perskincare. Berapa sih? Ya, mereka datang ke sana itu. Oh, kalau kosmetik yang berbahaya kita berantas, sudah jelas. Kalau kosmetik yang berbahaya kita berantas. Menanggapinya, kalau sudah kayak gini, sepertinya biarkan hukum dan pihak berwajib sajalah yang yang memutuskan ya. Saya nggak mau banyak komentar lah, nambah rame nanti nambah ribut. Biarkan pihak berwajib saja yang ngurusinnya. Wah, kita lihat aja perkembangannya. Pokoknya saya sebagai dokter, saya berteman dengan semuanya. Polisi sudah melakukan mungkin kewajibannya, lembaga BPOM juga sudah melakukan kewajibannya, lembaga kemarin saya juga diundang oleh BPKN. Bukan BPKN ya? Ya, BPKN RI. Kemarin saya juga diundang di BPKN RI. Mungkin dianggap saya yang agak netral ini diundang juga untuk bertukar pendapat. Mereka juga mensupport hal ini karena mereka kan tujuannya melindungi konsumen ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.